yang penyuluh kesehatan. Hari ini hadir bersama rekan-rekan, ada Ibu Juliana Panjaitan dari PKPS, ada Ibu Asina Simamora, Ibu Dumaria Sitorus dari bagian program DPD, dan ini ada kakak kamu dari Akpot Arjuna. Ya, hari ini dalam kegiatan edukasi kesehatan terkait remaja, dan yang kedua kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi kelas 7 dan akan kelas 10, maaf, karena kemarin saya dari Mas Sekolah kelas 7 semua. Ini perdana ke kelas 10 SMK Negeri 3 Bali G. Ya, nanti kami juga izin memeriksa kembali HP-nya. Ada beberapa siswi yang beberapa bulan yang lalu diperiksa HP-nya rendah. Kita akan periksa ulang. Kita mau lihat ada nggak perubahan naik nggak gitu. Ya, ditindaklanjuti nggak sarannya berapa bulan yang lalu bagi siswi yang HB-nya di bawah normal. Ada yang ingat kemarin yang dikasih saran ini nih HB-nya rendah. Ada yang di sini di kelas ini, ada yang dalam kelas ini tidak ada. Takutnya mereka kakak. Ada 2 orang. Abang tidak tahu. Belum kan ini menata dulu panjang alasan itu kayak enggak. Ya, nah sebelum nanti diperiksa kembali, ini nanti yang ceweknya atau semuanya cewek aja kita periksa tekanan darah, atau yang memang yang rendah saja? Oh, yang cowoknya enggak? Maaf ya bang ya, bukan diperiksa. Oke lah, sebelum diperiksa ulang, kami kasih waktu buat ada tentang kakak kita dari Akpora ini berbagi sedikit terkait anemia. Bisa didengar sebentar kak ya? Sudah sering kamu dengar, tapi tidak salah kamu dengar terus ya. Semakin sering didengar, semakin melekat di kepala. Silakan kak. Oke, perkenalkan pertama-tama anak sedang dulu. Ya. Tadi karena nggak sengaja dengar, tadi kan soal HB atau hemoglobin. Apa sih itu? Katanya ada kayak gitu kan? Yang tadi. Ada yang bilang, apa sih HB itu? Iya kan, ada kan? Nah, HB itu sel darah merah itu tadi. Jadi itu HB itu adalah sel darah merah yang ada dalam tubuh kita. Terus apa sih kak anemia itu? Anemia adalah keadaan di mana hemoglobin kita itu di bawah batas normal, di bawah 12. Ya, batas normal untuk tubuh kita itu ada 12. Lalu B itu ada di angka 14 biasanya. Lalu kak anemia itu gejalanya seperti apa sih? Segala mungkin saya penyakit segala macam pasti ada gejalanya dong. Gak mungkin kan? Saya kayak demam, gak mungkin badannya gak panas, terus kayak gitu kan? Itu pasti ada gejalanya. Jadi anemia itu apa sih kak gejalanya? Yang pertama, biasanya itu ditandai dengan 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, dan mulai. Apa lagi? Jadi persingkatnya itu seperti pusing berkunang-kunang, gampang mengantuk, sulit berkonsentrasi. Siapa di sini kalau belajar baru 5 menit udah ngantuk? Jangan ya. Oke. Jadi kenapa kak anemia ini perlu ditangani segera? Karena dia kalau wanita itu banyak yang mengalami yang namanya anemia. Terus kak, kenapa sih anemia itu harus segera diobati? Karena kan pastinya suatu saat kita itu akan menikah, betul? Pasti akan hamil, betul? Jadi pasti setiap proses ini kita membutuhkan banyak yang namanya darah, ya. Karena nanti kalau anemia ini tidak segera sembuhkan deh, otomatis ketika kalian hamil atau bersalin itu akan menimbulkan risiko yang mungkin mengancam nyawa. Itu bukan omong kosong, tapi itu realita. Lalu kak, gimana sih cara menangani anemia ini? Kita bisa menanganinya ya dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seperti protein dari hewani, lalu juga nabati. Contohnya seperti apa kak? Contohnya seperti kalau dari hewani itu contohnya dari daging merah. Oke, daging merah. Daging merah itu apa yang pertama kak? Daging merah itu yang dimaksudkan itu daging yang mengandung protein yang hanya ditemukan di otot, gitu ya. Lalu kak untuk nabati apa? Contohnya seperti bayam, tahu, tempe, sekarang tempe. Konsumsi aja terus deh, karena itu bagus ya. Lalu yang kedua dengan cara minum tablet tambah darah. Banyak kan tablet tambah darah sekali seminggu? Sampai kak minum.
Messi Ridho. Betul Bapak. Ini yang berdasarkan ya, jangan sampai gagal. Jadi singkat aja dari KKJ, pertanyaan ini bukan nanti yang harus diselesaikan mungkin jangka panjang memang, tapi mulai dari sekarang harus tangan jadi karena memang kedepannya itu akan diskusi kita ya. Sekian dari kakak, terima kasih. Oke, terima kasih dong tepuk tangannya. Tidak mau ditanya? Ya, ada yang tidak mau ditanya? Ada yang Terima kasih. Berapa normal kadar hemoglobin? 12. Jadi kalau yang merasa beberapa bulan lalu di bawah 12, siap-siap kita ada kecil kok. Kalau sama bayi-bayi yang di posan di sana, ada, ya kan? Ada di sini yang tidak mau minum tablet tambah darah kalau dikasih mem, Cirido. Jangan mau dikasih tablet tambah darah itu tidak pahit. Pernah nggak mencoba apa jangan beri jilat sedikit? Rasanya. Tidak sampai kan? Iya, ya harus diminum. Fungsinya luar biasa ya. Gampang pendeknya jadi untuk mencegah anemia. Ya, biar nanti saat terus belajar tidak anemia, jadi fokus belajar. Jangka panjangnya remaja putri kelak akan juga menjadi wanita dewasa, calon seorang ibu. Istri dulu. Dikasih Tuhan kesempatan kamu bisa hamil, baru kamu harus minum tablet tambah darah supaya anakmu tidak stunting. Tidak mau maminya cantik terus lahir anaknya stunting, mau? Iya dong. Ya, pastikan anakmu adalah anak yang sehat. Biasanya jadi itu dampak panjangnya, jangka panjangnya untuk mencegah lahir kembali anak-anak dengan masalah stunting. Kalau masih ada ibu hamil yang anemia, jangan mimpi stunting habis di Indonesia, tetap akan ada terus. Jadi kalian kuncinya, kenapa? Lahir dititipkan di putra apa di putri? Putri. Ya, kalau di putra tadi mungkin si Ridho pasti dikasih kan. Tapi sampai detik ini Tuhan masih titipkan pada putri. Artinya amanah itu kan harus pegang ya. Kalian dikasih tugas sama guru, dikasih wewenang bangga kan? Nah ini Tuhan loh yang kasih wewenang sama remaja putri. Telah jadi wanita dewasa, jadi istri, jadi ibu. Jadi bagi yang tidak minum tambah darah, bertobatlah. Ya, harus diminum tablet tambah darah. Oke. Nah ini di tanganku ada kertas ini. Nanti. Oh ya betul. Kalau nanya udah seru ya kan. Jadi pesan kunci edukasi hari ini khusus untuk remaja ada 3 poin ya. Hindari anemia, jauhi narkoba, katakan tidak untuk merokok. Apa-apa? Ada yang sudah coba-coba artinya sesuatu yang menyenangkan sudah diingatkan oleh penjual pihak yang menjual rokok sudah diingatkan, mereka saja sudah diingatkan masyarakat hati-hati rokok ini menyebabkan ini, tapi masih saja
Ya, katakan dengan baik, Pak, merokok itu kan tidak baik. Bapak nanti bisa sakit. Bapak nggak mau lihat saya berhasil kelak. Kita harus tetap bersama sampai 2 tahun ke depan. Bapak harus tetap sehat ketika aku sukses. Bapak lihat saya. Jangan merokok ya. Asap rokok itu di dalamnya ada banyak pemicu kanker. Ingatkan dengan baik. Tidak bisa mengingatkan 1, 2, 3 kali. Berapa kali? Berkali-kali. Sampai dia bosan. Tidak salah. Ya, saya pernah bicara sama seorang dokter saya dulu. Dokter, suamiku merokok. Aku sudah ingatkan beberapa kali. Enggak juga. Apa saran dokter itu pada saya? Jangan pernah berhenti mengingatkan suamimu untuk berhenti merokok. Kapan saya bisa berhenti mengingatkan dia merokok, dokter? Dokter itu menjawab, sampai kau menghembuskan napas terakhir. Artinya, selagi kau masih bernapas, kau masih hidup, terus ingatkan dia untuk tidak merokok. Itu bukti kecintaanmu kepada suamimu. Seperti itu lakukan. Bukti kecintaan kepada bapakmu, ibumu, ibumu, lakukan berkali-kali terus. Kapan mau juga ingatkan terus. Jangan merokok ya Pak, jangan merokok ya Toh. Kita harus sehat. Gitu ya. Nah, ini di depannya ada kertas ya. Pernah dengar lagu posyandu? Bukannya sehat. Jadi kamu aja remaja. Musik balita itu yang posyandu kita pinjam. Kita masukkan ke lagu ini. Liriknya kita ganti. Seperti yang kamu pegang. Sudah bisa kamu tangkap itu kan? Remaja sehat, tubuhku kuat, karena guruku rajin dan cermat. Bagi remaja putri diberikan bimbingan sampai remaja sekali seminggu. Berat badanku ditimbang selalu. PHPS yang setiap waktu bila aku terfokus lurus selalu waspada. Adrian jauh dariku. TT itu apa? Target tambah. PKPR itu apa? Pelayanan kesehatan peduli remaja. Hari ini kegiatannya masuk dalam kategori pelayanan kesehatan peduli remaja. Kita tahu ya, nah. Jadi lagu ini